Udah, yuk mulai. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini pemateri Mbak Nita Mia Amandaya dan dengar sih? Pembahas Simsa Deborasi Haluho dan Notulen Desi Prasetya Devi. Kepada Mbak Nita Mia Amandaria, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu yang berjudul Analisis Penyebab Kesulitan Belajar Peserta Didik Mengentri Data Transaksi pada Aplikasi Mayop Akunting kelas 11 SMK MMT Penawar Aji. Di sini bab 1 pendahuluan. Latar belakang menurut Slameto 2015 nomor 50, siswa yang mengalami kesulitan belajar akan sungkar dalam menyerap materi-materi pelajaran yang disampaikan oleh guru sehingga ia akan malas dalam belajar. Tidak dapat menguasai materi, menghindari pelajaran, serta mengabaikan tugas-tugas yang diberikan guru. Kesulitan belajar juga dialami siswa kelas 11 SMK pada kompetensi dasar siswa harus melewati tahap-tahap sebelumnya. Karena Mayop sendiri merupakan integrated software di mana pekerjaan yang dilakukan di satu bagian akan berpengaruh pada bagian lainnya. Tahap-tahap yang harus dilalui dalam Mayop ada beberapa di antaranya: membuat file baru, membuat daftar akun, memasukkan saldo awal perusahaan, mengatur modul penjualan, mengatur modul pembelian, membuat daftar persediaan dan saldo awal persediaan, menganalisis dan memasukkan data transaksi lalu menampilkan laporan. Di sini ada rumusan masalah penelitian. Apa penyebab kesulitan belajar peserta didik mengentri data transaksi pada aplikasi Mayop Akunting kelas 11 SMK? Di sini ada tujuan penelitian, yaitu berdasarkan rumus masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kesulitan belajar peserta didik mengentri data transaksi pada aplikasi Mayop Akunting kelas 11 SMK. Dan di sini ada manfaat peneliti. Manfaat teoritis dari peneliti ini adalah diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran komputer akuntansi Mayop Akunting serta dapat mengembangkan wawasan mengenai Mayop Akunting pada siswa. Secara praktis bagi penulis, hasil penelitian ini digunakan sebagai penambah bekal untuk terjun dalam dunia pendidikan serta menambah pengalaman dan pengembangan pengetahuan. Bagi guru untuk memberikan informasi faktor psikologi penyebab kesulitan belajar mata pembelajaran Mayop Akunting guna mengambil langkah-langkah perbaikan pembelajaran dan layanan bimbingan belajar. Nah, bagi siswa itu digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk dapat menumbuhkan minat menjadi guru dan bisa sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
Di sini ada bab 2. Menurut Feroza Ranti 2010, Mayap Akunting adalah software akuntansi yang berfungsi membantu bagian keuangan dalam menyusun laporan keuangan lengkap dengan pengendalian inventory, penjualan pembelian aset perusahaan, bahkan tersedia lebih dari 150 jenis laporan keuangan yang tersimpan secara otomatis dan tersaji secara detail. Yang kedua itu menurut Penny. Menurut Penny 2005, fungsi penerapan Mayap Akunting meliputi yang pertama, kecepatan pengelolaan data, yang kedua, ketelitian pengelolaan data, yang ketiga, sistem keamanan, yang keempat, efisien waktu. Selanjutnya, Arifin 2001 bahwa Mayap Akunting merupakan salah satu program aplikasi akuntansi di mana mampu menampilkan data secara cepat sehingga di dalam penyusunan laporan keuangan kita tidak perlu membutuhkan waktu yang banyak di dalam penyusunan laporannya. Yang kedua itu menurut Damarah 2003 nomor 201. Kesulitan belajar merupakan kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan adanya ancaman dan gangguan dalam proses belajar yang berasal dari faktor internal siswa maupun dari faktor eksternal siswa. Di sini ada bab 3. Ini ada metode penelitian. Jenis penelitian, ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Terus yang B itu ada tempat penelitian. Lokasi penelitian terletak di SMK MMT Penawar Aji, Desa Gedung Rejo Sakti. Yang C itu sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data primer berupa kata-kata diperoleh dari wawancara dengan para informasi yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran mengentri data pada aplikasi Mayap Akunting di SMK MMT Penawar Aji. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data kurikulum, daftar nama profil SMK MMT Penawar Aji, serta foto-foto kegiatan belajar mengajar yang ada di SMK MMT Penawar Aji kelas 11 tersebut. Selanjutnya, metode penelitian ini ada yang D. Fokus penelitian. Kajian penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pembelajaran mengentri data transaksi pada aplikasi Mayap Akunting di SMK MMT Penawar Aji yang meliputi apa saja materi yang diajarkan, metode yang digunakan dalam pembelajaran Mayap Akunting, dan teknik penilaian yang dilakukan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu metode observasi, yang kedua metode wawancara, yang ketiga metode dokumentasi. Selanjutnya ada uji keabsahan data. Yang pertama itu perpanjangan pengamatan, ketentuan pengamatan, yang terakhir triangulasi. Terus teknik analisis data. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Analisis data versi Miles dan Huberman bahwa ada 3 alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Itu saja yang saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator.
terima kasih untuk Mbak Nita Mamandaria. Selanjutnya kepada Mbak Hinsa Dibora Sihaluhu, silakan untuk membahas dari penyaji. Baik, di sini saya sebagai pembahas. Judulnya analisis penyebab kesulitan belajar peserta didik mengentri data transaksi pada aplikasi Mayap Accounting kelas 11 SMK MMT Penawar Aji. Nah, ini menggunakan metode apa, Mbak? Baik, di sini saya menggunakan metode kuantitatif. Kuantitatif ya, Mbak? Ya. Menggunakan alternatif keberapa, Mbak? Di sini saya menggunakan alternatif kedua, Mbak Deborah. Kedua ya. Biasanya apa sih, Mbak, penyebab kesulitan siswa-siswi SMK MMT Penawar Aji saat melakukan entry data transaksi pada Mayap Accounting? Biasanya ada beberapa siswa kesulitan dalam tahap menganalisis dan mengentri data transaksi. Itu karena pada kompetensi dasar menganalisis dan mengentri data, ini siswa harus mempunyai ketelitian tinggi serta paham dari langkah-langkah yang harus diambil saat memasukkan data transaksi pada itu Mayap. Itu biasanya harus membuat file baru, membuat daftar akun, memasukkan saldo awal perusahaan, mengatur modul penjualan, dan mengatur modul pemberi. Itu sih biasanya, Mbak. Ya, Mbak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Hinsa Dibora Sihaluhu sebagai pembahas. Untuk teman-teman yang lain yang mungkin ingin bertanya, mengkritik, atau memberi saran kepada penyaji hari ini, dipersilahkan. Atau cukup? Bagaimana teman-teman yang lain? Mungkin cukup, Mbak. Oke, terima kasih untuk perhatian semuanya. Saya sebagai moderator minta maaf atas mungkin ada beberapa kesalahan atau jawaban yang belum pas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vio, ini waktunya tinggal 3 menit. Mau dihitung dulu apa